Langsung ke materi hari ini, melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu pada masalah wakaf dan ibtida atau berhenti dan memulai. Mengulas sedikit materi sebelumnya saja untuk menguatkan dan mengingatkan bagi yang mungkin lupa. Ya, biasanya jamaah itu sok lupaan mah. Insya Allah jamaah dunia mah tara sawareh. Pertemuan yang lalu itu berbicara atau menjelaskan tentang kekeliruan wakaf atau kekeliruan berhenti. Nah, saya sampaikan sekilas saja ini. 1, berhenti dianggap keliru jika berhenti tidak pada akhir kata. Yang kedua, berhenti dianggap keliru jika berhenti sebelum kata domir. Ketiga, berhenti pun dianggap keliru jika berhenti pada lafaz pertama daripada gabungan kata. Berhenti keempat, dianggap keliru itu berhenti jika fi atau qari'ah, mungkin kita atau siapapun, berhenti pada kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima, berhenti dianggap keliru juga jika berhenti pada kalimat berikut. Kalau ini terindeks, artinya ini berhubungan dengan terjemah. Nah, ini kalau ini silakan saja di cirian di Al-Qur'an. Faqo surat Al-Baqarah ayat 243. Faqala lahum di depan masih ada lafaz sebetulnya. Hindari berhenti di mutu. Itu kurang tepat, bahkan mungkin akan rusak terjemah. Mereka berkata Allah mati. Nah, itu kurang pas. Jadi berhentinya lanjutan. Minimal satu kata berikutnya. Kalau ini ditandai saja. Kemudian, Quran surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'an berhenti di sana. Kemudian innallaha faqir. Nah, cara yang itu ini masalahnya. Terjemahannya menjadi kacau, bahkan rusak. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Sungguh Allah mendengar orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Nah, ini kan menjadi kurang, bahkan keliru saja, salah, fatal. Kalau bisa lafadznya puas, innallaha fakirun wa nahnu agniya, itu ada ke depannya. Nah, hindari berhenti di fakir. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, ini fatal salahnya. Sebetulnya boleh berhenti di sholah dari segi lafaz, dari segi cirinya ta itu adalah akhir kata karena tidak disambungkan ke huruf di depannya. Tapi meskipun ini akhir kata, berhenti pada lafaz itu dari segi terjemah, kalau ini hubungannya dengan terjemah, ini fatal. Harus dilanjutkan ke teks berikutnya atau kalau bisa mundur. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Kedepannya adalah lafaz itu. Wa antum sukara. Jadi hindari berhenti pada lafaz sholah di surat An-Nisa ayat 43. Nanti jika ada lafaz sholah di surat-surat yang lainnya, silahkan saja berhenti. Bebas itu. Kemudian berikutnya Quran surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladzina qalu. Boleh berhenti di qalu. Tapi ibtidanya innallaha tsalitsu tsalatsa. Ibtida dari inna kemudian berhenti di tsalatsa, ini salahnya fatal. Terjemahannya menjadi kacau. Sesungguhnya Allah itu 3 atau sesungguhnya Allah itu trinitas. Nah, kan jadi sangat jauh maknanya, rusak maknanya. Terakhir yaitu berhenti dianggap keliru, berhenti di lafaz Allah yang bergandengan dengan Rasulullah.
Jadi meskipun ada wau, wau itu kan boleh dijadikan ibtida atau boleh dijadikan tempat memulai bacaan. Wau itu. Tapi jika wau seperti ini adalah lafaz Allah kemudian bersanding dengan Rasul, maka jangan dipisah. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Misalkan cara bacanya begini. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ini keliru. Ketika sedang tilawah keliru. Tapi beda ketika sedang menyampaikan kajian. Ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Sah kalau seperti itu. Tapi ketika tilawah, cara bacanya dipotong, ini salah. Itulah bedanya antara sedang tilawah dengan bukan sedang tilawah. Nah, itu. Jadi ada adab, ada etika, ada ketartilan yang harus dipahami dan dipraktekkan di dalam setiap tilawahnya. Itulah 5 macam berhenti yang dianggap salah, fatal, jika kemudian qori atau qori'ah memaksakan berhenti di tempat-tempat seperti itu.